Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Inhar rahimakumullah, segala puji syukur hanya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi kita nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan amal saum kita di bulan Ramadan ini hingga di penghujung, di beberapa hari terakhir di bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah meridhoi saum kita, menerima amal-amal ibadah kita yang lain di bulan Ramadan ini, hingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana tujuan dari berpuasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya termasuk kita hingga yaumil akhir nanti. Sahabat Inhar rahimakumullah, terkait akhir Ramadan, kita tentu mengenal hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Yang artinya orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika berpuasa atau berhari raya, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Tuhannya. Sahabat Inhar rahimakumullah, mengapa orang berpuasa itu bisa bergembira? Tentu bukan karena puasa kita selesai setelah kita lelah menahan lapar dan haus selama Ramadan. Juga bukan karena kita gembira di hari raya bertemu atau menggunakan pakaian baru. Bukan karena itu. Namun gembira yang hakiki adalah ketika kita telah mengisi Ramadan kita dengan amal-amal solih yang Allah terima. Kegembiraan hakiki adalah kegembiraan ketika kita telah menjalani ibadah saum kita selama di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kegembiraan hakiki adalah saat kita mampu mencapai tujuan saum kita, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita yakin bahwa kita telah mencapai target berpuasa tersebut? Sahabat Inhar rahimakumullah, di balik kegembiraan saat kita berbuka, di balik kegembiraan saat kita bertemu dengan hari raya, sepantasnya kita merasa khawatir akan amalan-amalan kita selama Ramadan. Kita khawatir jika amal-amal soleh kita selama Ramadan ternyata belum cukup menjadi bekal kita untuk tiba di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir jika amal-amal saum kita selama Ramadan ini hanya menyisakan rasa lapar dan haus semata. Kita khawatir jika amal saum kita selama Ramadan ini masih jauh meleset dari tujuan awal kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Inhar rahimakumullah, tentu saja kekhawatiran-kekhawatiran tersebut bukan untuk memadamkan semangat dan harapan kita. Kita berhusnuzon Allah akan menerima amal-amal ibadah kita, termasuk ibadah saum di bulan Ramadan ini dan amal-amal lainnya. Bukan untuk itu. Namun kekhawatiran kita bisa kita jadikan untuk menjadi pemicu kita agar tetap bersemangat menutup Ramadan kali ini dengan ikhtiar terbaik, serta agar tetap bersemangat menjaga amal-amal Ramadan kita agar tetap terpelihara di bulan-bulan lainnya. Sahabat Inhar rahimakumullah, setidaknya ada 4 hal yang dapat kita lakukan untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih bermakna. Ada 4 ikhtiar yang sekiranya dapat menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Yang pertama adalah tentu kita harus menambah kualitas serta kuantitas ibadah kita di saat-saat akhir Ramadan ini. Layaknya kita berlomba lari, maka di akhir finish
bukannya kita melambatkan lari kita, namun harus kita tambah kencang. Oleh karena itu tentu perlu bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbaiki sholat kita di akhir Ramadan ini, memperbanyak amal-amal soleh kita yang lain, sehingga kita berharap semoga memperbanyak atau upaya untuk menambah amal ibadah kita di akhir Ramadan ini bisa menutup kekurangan ibadah kita sebelumnya. Yang kedua, ikhtiar kedua kita untuk menyempurnakan ibadah Ramadan ini adalah dengan memelihara amal-amal selama Ramadan dengan menunaikannya di masa setelah Ramadan. Setelah kita melatih diri menunaikan berbagai amal kebaikan di bulan Ramadan dengan membaca Quran, dengan sholat taraweh, qiyamul lail dan sebagainya, tentu kita berharap hal tersebut telah menjadi kebiasaan baik bagi kita, sehingga amal-amal soleh tersebut dapat kita tunaikan di luar Ramadan tanpa berat hati. Kita berharap setelah Ramadan ini kita masih bisa membaca Al-Quran sebagaimana kita membacanya di bulan Ramadan. Kita berharap di bulan Ramadan ini kita masih bisa melakukan qiyamul lail sebagaimana kita melakukannya di bulan Ramadan, dan tentu yang lain-lainnya. Sahabat inna rahimakumullah, ikhtiar yang ketiga, tentu kita tahu betul bahwa kita disunahkan untuk menunaikan saum sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Ini tentu menjadi penyemangat bagi kita, agar kita bisa menjadikan Ramadan ini betul-betul sempurna, betul-betul memenuhi target kita yang menjadi orang yang bertakwa. Berpuasa di bulan Syawal tidak mesti dilakukan 6 hari di awal, tapi kita bisa melakukan 6 hari selama bulan Syawal kapanpun itu. Tentu lebih utama jika kita melakukannya segera. Namun untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal ini, bagi yang punya kewajiban untuk mengqadha puasa, maka seyogianya mendahulukan hal yang wajib, yakni qadha puasanya. Sahabat inna rahimakumullah, terakhir, sebagai senjata bagi orang-orang beriman, maka tentu kita tidak boleh berhenti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ia berkenan menerima amal puasa kita serta amal-amal soleh lainnya di bulan Ramadan. Karena bagaimanapun Allah lah yang menentukan diterima atau tidaknya amal saum kita. Allah lah yang menentukan diterima atau tidaknya amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan lainnya. Selain itu, di antara kaum mukmin pun kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal-amal kami dan amal-amal kalian. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan lalai kita. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang layak menjadi penghuni jannahnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.